Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Tanpa Ekaristi Kudus tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Tidak ada yang menopang hidup. Ketika kita menerima komuni kudus, kita menerima kegembiraan dan kebahagiaan kita. Allah yang baik berkenan memberi dirinya sendiri bagi kita dalam sakramen cinta kasih-Nya. Ia memberikan kepada kita kerinduan yang hebat dan besar, dan hanya Dia sendiri dapat memuaskannya. Di hadapan sakramen yang indah ini, kita laksana seorang yang hampir mati kehausan dan tiba di tepi sungai. Dia hanya perlu menundukkan kepalanya saja, seperti seorang yang tetap miskin dekat dengan harta karun yang besar. Dia hanya perlu mengulurkan tangannya saja. Dia yang menerima komuni kehilangan dirinya di dalam Allah, seperti setitik air di dalam lautan. Mereka tidak dapat dipisahkan lagi. Oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menyampaikan sabda bahagia kepada kami yang miskin dan lemah ini. Semoga sabda Putra-Mu itu menjadikan kami kaya akan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Petrus Claver, pengaku iman. Ibu Mesuit dari Spanyol ini lahir di Verdu, Catalonia pada 1581. Selama 40 tahun ia berkarya sebagai misionaris di antara para budak belian negro di Cartagena, Kolombia. Semasa muda ia belajar di Universitas Barcelona. Di sini ia berkenalan dengan imam-imam Serikat Yesus dan mulai tertarik dengan cara hidup mereka. Pada 1610, ketika masih belajar di seminari, atas permintaannya sendiri, Petrus Claver diutus ke Cartagena, Kolombia, pantai utara Amerika Selatan. Cartagena adalah kota pelabuhan yang sangat ramai dan merupakan pintu gerbang masuknya para budak negro yang didatangkan dari Afrika. Di kota inilah Petrus mengabdikan seluruh hidupnya demi keselamatan para budak negro yang malang. Di kota Cartagena, Petrus ditabiskan menjadi imam pada 1616. Disusul kemudian dengan pengikraran kaul kekalnya. Ketika mengucapkan kaul kekal, ia menambahkan sebagai kaul keempat suatu janji untuk bekerja semata-mata bagi orang-orang negro yang dipekerjakan di tambang-tambang emas Cartagena. Dia minta dengan sangat agar tidak dipindahkan ke tempat lain. Sejak itu, Petrus menjadi budak para budak demi keselamatan mereka. Ia menyediakan obat-obatan, makanan, dan pakaian bagi orang-orang yang sakit dan miskin. Banyak mujizat dilakukannya, terutama untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Mantelnya yang dikenakan pada orang sakit selalu menimbulkan bau harum semerbak dan dapat menyembuhkan mereka. Petrus kemudian jatuh sakit keras selama 4 tahun dan akhirnya meninggal dunia pada 8 September 1654, tepat dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Para pemimpin kota memerintahkan agar Petrus Claver dimakamkan secara meriah atas biaya mereka. Oleh Paus Leo ke-13, Petrus Claver dinyatakan sebagai kudus pada 1888 dan diangkat sebagai pelindung karya misi dengan bangsa negro. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Petrus Claver. Semoga dengan kebaikannya yang mengasihani orang miskin dan orang yang susah, mengajarkan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Bacaan pertama. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seorang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah aku terima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya.
Adakah engkau terikat pada seseorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Berbahagialah orang yang miskin, celakalah orang yang kaya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang perjalanan ke surga. Dalam Lukas 6 ayat 23 dikatakan, "Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga." Bagi orang lain mungkin aneh mendengarkan sabda bahagia dari Yesus, apalagi yang dibahas adalah upah surgawi. Tetapi memang sabda bahagia itu unik. Semua diawali dengan kata-kata berkat dan pesan positif. Inti ajaran Yesus tentang cinta kasih terlihat dari sabda bahagia, karena inilah perkenalan ajaran-ajaran Yesus bagi kita dan langkah perjalanan menuju surga. Semuanya didasarkan pada kebenaran Tuhan dan cinta kasih-Nya. Setiap kali saya menghadapi pergumulan, kembali saya melihat apa kebenaran Tuhan yang harus saya pegang dan pertahankan. Mungkin tidak ada keuntungannya bagi saya di dunia ini, tetapi bila saya tetap berpegang pada janji Tuhan, ada upah surgawi yang menanti saya, dan jawaban Tuhan pasti saya dapatkan pada waktunya. Tidak mudah untuk percaya dan mengikuti Tuhan, tetapi patut kita usahakan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Bahkan Tuhan berkata agar kita bersukacita dan bergembira saat mengikuti Dia. Marilah kita memenuhi diri kita dengan sukacita dan kegembiraan dalam mengikuti Kristus, dan jangan membiarkan diri jatuh kepada berbagai hal negatif. Apakah saya dapat tetap bersukacita dan bergembira dalam Kristus saat berada dalam pergumulan? Bapa di surga, kami berterima kasih atas Bunda Maria yang Kau berikan kepada kami sebagai ibu rohani kami. Banyak teladan yang dapat kami contoh dari hidup Bunda Maria. Semoga kami dapat meneladani hidup Bunda Maria, khususnya dalam hal penyerahan diri kepadamu. Amin.